Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini, inilah kenapa pada saat anggur ini sudah berbuah, ini sebisa mungkin cabangnya kita lanjutkan seperti ini ya. Ini adalah banyak tujuan dibalik daripada pemeliharaan cabang setelah pembuahan ya. Jadi ini contoh adalah anggur akademik ya. Ini bisa teman-teman perhatikan, ini buahnya dan ini cabang setelah buahnya sudah sangat panjang sekali. Nah, ini kenapa harus dipelihara? Satu, karena seperti yang selalu saya bilang, untuk fotosintesis ya, agar bisa buah-buah anggur kita ini tumbuh berkembang dengan baik ya. Untuk pemasakan buahnya juga, ini akan berpengaruh juga. Karena contoh di sini ada anggur Sangsekerta ya, ini sedikit bermasalah pucuknya. Yang saya jelaskan kemarin ya, kena trip yang tidak kunjung bisa diatasi. Pada akhirnya buahnya jadi seperti ini, pertumbuhannya tidak maksimal, ada yang besar, ada yang kecil seperti ini ya. Semuanya sama, sudah diberikan insektisida rutin tapi belum juga bagus. Nah, inilah kenapa alasannya kita harus menjaga daun-daun atau cabang setelah buah ini agar bisa subur ya. Ini akan mempengaruhi juga kualitas buahnya pada nantinya. Dan selain daripada untuk fotosintesis dan juga untuk pembentukan buahnya agar jauh lebih bagus dan lebih maksimal ya. Ini tentu saja agar kita bisa mengonsep untuk ke depan pembuahannya kembali. Ya, karena dengan kita memelihara cabang dan daun yang sehat setelah buah, maka kita bisa konsep untuk pembuahan berikutnya ini ada di belakang buahnya. Nah, karena pembuahan yang bagus emang seharusnya kita lakukan di belakang dompolan buahnya. Nah, ini adalah belakangnya ya. Karena ini buah, ini belakangnya. Kalau ke depannya maka larinya ke sini. Ini di depannya, ini belakangnya. Belakang buah ya. Nah, ini memang pembuahan yang bagus. Ini dilakukan di belakang dompolan buah. Nah, ini contoh ada burik ya. Ini terjadi karena memang panas hujan, pasti beri-beri anggur akan mengalami seperti ini. Tapi kalau nggak parah banget, insya Allah nggak apa-apa. Nah, jadi caranya adalah dengan kita membiarkan ya, atau kita membuat percabangan anggur setelah dompolan buah ini subur dan sehat kembali, kita akan mendapatkan calon tersier baru yang akan kita buahkan lagi nanti di belakang buahnya. Nah, perlakuannya sama, jadi setelah ini cabangnya ini sudah subur kembali ya, ini tunas-tunas airnya ya di cabang setelah buah ini bisa kita buangi seperti saat kita membuat cabang tersier ya. Pada saat awal-awal kita buat cabang tersier sama, jadi tunas-tunas airnya bisa kita buangi ya. Tujuannya apa? Agar but-butnya besar kembali, kemudian batangnya juga bagus ya. Nah, dan juga kita juga perlu melakukan pembatasan juga panjang daripada ini, tersier yang baru ini, agar tidak terlalu panjang. Ini contoh ada 2 klaster buah ya. Saya akan pelihara kurang lebih 20 daun. Saya hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. 16, 17, 18, 19, 20 ya. Nah, ini 20. Ini 20-nya di sini. Sengaja saya potes pucuknya. Nah, jadi hilangkan pucuknya. Nah, kemudian tunas-tunas air yang di pojok-pojok sini 1, 2, 3 ini nggak usah dibuang dulu, nanti tumbuh aja. Nah, ini yang kalau yang bagian bawah kita langsung buangi nggak apa-apa. Tujuannya agar but-butnya nanti tidak pecah yang ujung. Jadi seperti saat pertama awal kita membentuk cabang tersier ya. Jadi tunas air yang di ujung ini tidak usah dibuang, nanti kita dibuang tapi tetap kita sisakan 2 atau 3 daunan. Nah, seperti ini contohnya, misalnya ini di ujung, maka kita sisakan misalnya begini, 2 daun, 1, 2. Ini misalnya ini di ujung ya. Nah, tapi kalau ini nggak di ujung, maka saya bersihkan langsung. Nah, tujuannya agar but-butnya besar kembali ya. Kemudian batangnya juga cepat besar, cepat coklat, dan juga bisa kita
buahkan lagi nanti ya. Tapi buahkannya nanti aja, nunggu setelah panen ya. Jadi saya tidak melakukan pembuahan bertingkat di pohon anggur akademik ini, tapi akan saya tunggu nanti sampai panen dulu, baru saya buahkan lagi di belakangnya lagi. Nah, seperti itu seterusnya ya. Sama untuk semua cabang perlakuannya sama. Ya, ini contoh lihat. Nah, ini dibuangi semua tunas airnya ya. Kecuali nanti yang ujung dibuang tapi tetap ditahan 2-3 daun. Nah, ini karena ini belum saya batasi karena ini belum sampai 20 daun ya. Di 15-20 daun. Apalagi kalau klasternya besar dan jumbo seperti ini, misalnya satu tersier mengeluarkan 2 klaster yang jumbo, ini bisa kita tambah daunnya ya. Jadi bisa 20 atau 25. Nah, seperti ini. Ini sudah saya batasi. Ini 20 daun sama ya. Nah, ini contoh ada 1 2 3 yang ujung, yang bawahnya kita buangi. Nah, ini sudah mulai mipil saya buangi tunas airnya. Nah, jadi seperti itu perlakuannya ya. Jadi dengan cara seperti ini, satu, fotosintesis akan tetap terjaga dengan baik, pertumbuhan buahnya juga akan bagus juga, pemasakan buahnya juga akan bagus juga, jadi tidak akan kekurangan nutrisi daripada buah-buah anggur kita ini. Nah, kemudian keuntungan berikutnya, kita sudah punya calon tersier baru yang baik ya, dan sehingga kita nanti pada saat sudah panen, ini tinggal kita fokuskan lagi ke sini, kita berikan generatif lagi, bisa kita potong kembali. Walaupun sebenarnya bisa ya untuk di tingkat-tingkat buahnya, tapi kalau saya biasanya lebih senang kalau setelah panen dulu baru saya buahkan lagi. Nah, ini adalah anggur akademik ya. Nah, ini klaster-klasternya alhamdulillah cukup bagus ya. Ini insya Allah planningnya adalah panennya adalah lebaran ya. Nah, itulah asiknya menanam anggur, jadi kita bisa planning kapan mau dibuahkan dan kapan mau dipanen. Nah, ini juga sama ya. Intinya semuanya sama, lihat. Tunas airnya sudah saya buangi juga, dan juga yang di ujung juga sudah dibatasi. Kalau memang sudah mencapai daun yang saya inginkan. Nah, itulah kenapa harus melakukan perawatan kembali pada cabang-cabang dan juga daun setelah buah ya. Nah, itulah tujuannya. Jadi, satu, agar nutrisi buahnya tetap bagus, dan yang kedua, ini agar untuk menyiapkan tersier baru untuk pembuahan berikutnya. Nah, itulah ya kenapa kita tetap bisa membuahkan anggur di cabang-cabang tersier di belakang buah anggurnya. Jadi selama masih ada tempatnya, ini bisa tetap kita buahkan tetap di belakangnya. Misalnya sampai ujung sana, ya masih tetap bisa kita buahkan selama masih ada tempatnya. Nah, nanti kalau memang tempatnya sudah tidak ada, maka barulah kita melakukan yang namanya foundation pruning ya, atau renewal can ya, atau menyiapkan can-can baru atau cabang tersier baru. Bisa kita sisakan 1-2 but seperti ini, kita potong, nanti ini but yang pecah ini kita jadikan tersier dulu. Jadi bukan kita buahkan tapi kita siapkan tersier baru dulu, baru nanti kita program untuk pembuahan berikutnya. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terutama buat teman-teman yang baru mulai menanam anggur. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.